Baby. Berarti saya komunikasinya sama. Iya. Oke, semua ada yang terang. Sehat kamu hari ini? Sehat. Sehat, Sir. Oke, terima kasih, Sir. Karena kan kemarin saya sempat mengimbaskan kepada Sir tentang modul di mana kita mengimplementasikan kompetensi sosial emosional ke dalam ini. Kan Sir udah buat ya. Cuma kurang bertandatangan nanti ini tentang semua yang ini kan Sir juga udah terapin kemarin di kelas 11 ketiga. Nah sekarang hari ini saya ingin pasca observasi, jadi kemarin kita udah pernah observasi, saya udah nanya Sir pengen mengembangkan apa gitu kan. Sir pengen tentang mindfulness, kemarin ya jawabannya ya sama tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti saya akan membahas ini tentang apa yang sudah kita lakukan kemarin. Sebelumnya saya tanya gimana perasaannya setelah melalui kemarin, ada nggak sih bedanya antara yang saya lakukan sebelumnya sama apa yang sudah kemarin saya lakukan? Kalau dari sebelum dan sesudah itu mungkin karena kita lebih mempersiapkan mengenai semua yang berjalan pada saat pembelajaran, jadinya kelasnya itu termanajemen dengan baik. Misalnya yang sebelumnya itu karena ya pure apa adanya, kita mengalir karena sudah kenal gitu dengan siswanya, jadinya ya ada sedikit beberapa yang tidak termanage. Jadi kalau misalnya udah disiapin dengan baik, itu manajemen waktu dan juga manajemen kelas itu dengan baik. Berarti itu yang sudah saya rasakan ya. Sebelum kita lebih jauh melangkah, apa sih tujuan yang saya harapkan dari apa yang kita uji hari ini? Mungkin yang bisa saya harapkan itu saya mendapatkan pemahaman atau ilmu lebih lagi terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang baik pada siswa. Kan pas praobservasi kan sudah menemukan itu perbedaannya bahwa kita ada KSE kemudian ada mindfulness. Nah dari yang sudah dilakukan, saya menemukan kendala dalam proses praktek kita kemarin. Untuk kendala mungkin karena saya mengajarkan biologi, lebih ke kendala mereka atau siswa itu jarang bertemu dengan istilah-istilah yang baru, jadinya mereka itu gimana ya, kalau misalnya mereka nggak ngerti ya cepat bosan kayak gitu. Jadinya dengan pembelajaran berdiferensiasi mungkin nantinya siswa itu akan, karena berdiferensiasi kan kita mengembangkan sesuai dengan karakteristik siswa ya, mereka itu cocoknya gimana. Jadi mungkin dengan itu nanti siswa dapat lebih memahami dengan caranya mereka sendiri istilah-istilah baru itu. Jadi saya ada 2 poin, misalnya saya sering melihat bahwa mereka tidak akrab dengan istilah dalam materi kemarin sehingga akhirnya bermuara pada kebosanan. Tapi saya sudah sempat nggak mendekati anak-anak yang merasa bosan, yang terlihat bosan atau terlihat dia tidak paham terhadap si istilah dalam biologi. Iya, jadi kalau misalnya mereka bosan itu kan saya akan mendekati dengan manajemen secara berkelompok, manajemen secara pribadi ataupun kelompok. Jadi saya lebih condong memberitahukan mereka langsung secara pribadi. Jadi mereka ya adalah mengingat apa yang saya bicarakan. Kalau misalnya di depan kelas saya memberitahukannya kan karena ada intro dari yang lain, ada instruksi dari yang lain, itu jadinya liar. Mungkin dengan ya pendekatan saya pribadi lebih mudah berkembang. Jadi saya udah langsung memberitahu secara personal gitu ya. Saya juga melihat kemarin saya ada melakukan teknik ice breaking saya lihat. Ya itu juga salah satu biar pemecah, biar mereka nggak bosan gitu ya. Karena kalau misalnya bosan mereka kan otomatis
tidak fokus lagi dengan pembelajaran. Jadi walaupun ada istilah baru, ada istilah lama, mereka sama aja nggak masuk gitu. Nah, Sir, kebosanan ini apakah hanya muncul karena baru di materi ini atau sebelum-sebelumnya anak-anak ini memang sudah ada juga karakter bosan dalam belajarnya itu? Iya memang. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, karena itu masalah utama di biologi, karena itu istilah-istilah yang mereka belum kenal, jadinya mereka ya ada yang bosan, ada yang excited gitu, tapi lebih banyak yang bosan. Makanya dengan diferensiasi ini jadinya kita bisa nge-explore nih mereka tuh cocoknya yang mana pakainya, apakah yang pakai kooperatif, apakah inquiry, apakah exposure kayak gitu kan. Saya apa yang saya lakukan itu sudah merupakan beberapa langkah untuk mengatasi kebosanan. Nah, perbedaannya kalau kemarin sebelum saya mengajarkan ini kan, sebelum saya mengimbaskan tentang RPP ini, modul yang ini, apakah saya juga menerapkan ice breaking? Sebelumnya jarang. Ya, jadi ice breaking itu jarang dilakukan karena yang pertama keterbatasan waktu. Terus yang kedua saya sedikit mengetahui tentang ice breaking, jadi nggak banyak ice breaking yang bisa saya lakukan. Nah, kemarin setelah melakukan ice breaking, saya ada nggak ngerasain perbedaan atau saya merasa ada manfaatnya nggak dari ice breaking ini? Ya tentunya ada manfaatnya. Jadi yang awalnya mereka mukanya cemberut, kayak gitu kan, bosan-bosan semua, setelah ice breaking mereka semangat lagi. Ada pengalaman Ya, saya dari ice breaking ini, dan ice breaking ini menurut saya salah satu langkah yang tepat ya, selain tadi menerapkan model-model yang seperti tadi. Nah, kebosanan ini pasti kan tadi yang saya bilang bahwa akan menjadi kunci di biologi karena dia menemukan istilah-istilah baru. Kedepannya apa sih yang akan saya lakukan ini untuk mengatasi kejenuhan yang dialami anak-anak saat dia menerima materi yang menurut dia itu kayak masih jauh, istilahnya masih kayak istilah asing bagi mereka. Itu apa sih rencana yang ingin saya lakukan? Untuk rencana mungkin untuk lebih memperjelas atau istilah-istilah yang baru-baru ini, saya menerapkan beberapa model. Jadi setelah saya coba-coba model-model yang ada, itu yang paling cocok itu adalah model yang pertama itu kontekstual, karena dia kita mengajak mereka itu kehidupan sehari-hari, jadinya mereka lebih gampang memahami istilah-istilah itu. Iya, langsung ada di dalam kehidupan, jadi kan mereka pernah melakukan. Kemudian yang kedua, kita campur atau kita padukan dengan kooperatif, jadi mereka dalam satu kelompok, nanti lebih gampang kita memanajemennya. Jadi apabila kita manajemen satu kelas itu akan lebih susah kan? Ya, jadinya lebih ke kelompok-kelompok, pakai model kooperatif campur dengan kontekstual. Selain itu sama isi ice breaking ini, karena karena kejenuhan pasti ada. Apalagi belajar mereka kan banyak ada mata pelajaran lain selain biologi. Tahu sebelumnya mereka belajar tentang materi yang sudah ya berat yaitu kayak matematika mungkin, biologi lagi, ya sedikit. Jadi ada 3 poin yang saya catat. Pertama, ingin melakukan penerapan model kontekstual, membawa mereka ke dalam dunia nyata, belajar dari pengalaman sehingga mereka lebih hidup istilahnya, karena mereka sudah mengalami. Yang kedua, mengadukan dengan kooperatif atau kelompok, karena di sana kan dengan berkelompok istilahnya kita memberi ruang atau wadah untuk mereka berkomunikasi gitu ya. Terus ada ice breaking yang saya akan tambahkan. Nah, sejauh mana sih saya berkomitmen atau merasa bertanggung jawab terhadap poin-poin 3 poin yang saya ingin ambil sebagai sebuah rencana aksi ke depan? Ya, jadi saya berkomitmen dan bertanggung jawab penuh. Jadi karena saya seorang guru, jadi komitmen saya atau tujuan saya itu membuat anak-anak didik saya itu menjadi berilmu. Dengan berilmu di sini itu mereka
paham tentang ilmunya dan juga bisa menerapkan ilmunya itu di kehidupan. Jadi misal saya dapat melakukan yang lebih baik lagi dengan metode-metode yang mungkin saya akan coba lagi, itu pasti akan saya terus komitmen melakukan. Jadi intinya kembali kepada tujuan yang Sir ingin capai, bahwa Iya. Sir punya komitmen sendiri bahwa Sir ingin bahwa anak didik Sir itu dia itu berilmu atau paham terhadap apa yang Sir. Nah, untuk mencapai tujuan yang sudah Sir udah komitkan dari dalam diri Sir itu, kira-kira dukungan seperti apa atau dukungan dari mana yang Sir harapkan bisa ikut mendorong terbentuknya komitmen yang sudah Sir terapkan? Ya, jadi untuk dukungan dari luar mungkin itu dari pertama dari keluarga. Karena keluarga kan memang itu tempat sumber ilmu pertama bagi anak-anak. Misal keluarganya itu tidak mendukung, dan otomatis kita susah menerapkan di sekolah. Kemudian yang kedua lingkungan, baik itu di lingkungan di sekitar rumahnya atau di lingkungan di sekolah. Jadi semisal karena biologi kan kita berhadapan dengan alam, dengan lingkungan, dengan dengan ekosistem gitu kan. Jadinya kalau ekosistemnya kita memadai, tentunya bisa kita melakukan seperti yang tadi ada kontekstual, jadi kita bisa eksplor langsung keluar. Nah, itu akan lebih bagus sih, lebih mudah kita mengajarkan. Kalau dari siswanya atau dari diri Sir sendiri, kira-kira seperti apa dukungan yang Sir harapkan untuk Sir sendiri, bukan hanya ke siswa tapi untuk Sir dalam nanti menerapkan pembelajaran yang akhirnya menjawab komitmen yang sudah Sir lakukan? Kalau dari saya sendiri pastinya melatih diri terus, melatih diri dengan ya pembaharuan yang ada, baik itu dari kurikulum kayak gitu. Yang pasti juga selain itu saya terus dukungan dari siswa. Ya benar, kan Sir berinteraksi sama mereka kan ya. Ya, jadi kalau misalnya siswa juga ya bisa humble dengan batasan ya. Iya. Humble dengan kita, itu pasti kita lebih mudah mengajarkan. Karena kan kita mengajarkan kalau SMA itu seperti teman. Kalau misalnya TK itu ya kita mengajarkannya kayak kerja gitu. Oke, itu Saya harapkan ada dukungan dari siswanya, dari kurikulumnya. Nah, untuk dari sekolah sendiri, kira-kira Sir berharap apa sih dukungan dari sekolah terhadap Sir selaku guru mapel biologi berkaitan dengan nantinya menerapkan pembelajaran berdifferensiasi ini? Ya, kalau dari sekolah sendiri itu mungkin finansial. Oke. Ya, karena dengan alat-alat yang memadai kalau di sekolah, ya sarana dan prasarana yang memadai di sekolah, itu akan lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seperti tersedianya sound mungkin di kelas, di masing-masing kelas, dan juga pembaharuan pada papan tulis kan, itu bisa di touchscreen mungkin, dan juga ya itu. Jadi finalisnya alat-alat praktikum mungkin yang lebih memadai. Secara sarana dan Iya. prasarana. Nah, untuk rekan sejawat sendiri, sejauh mana menurut Sir dukungannya untuk ikut ibaratnya menyukseskan atau menggolskan komitmen Sir itu? Ya, jadi kalau dengan rekan sejawat, kami di sini tuh berkolaborasi. Ya, berkolaborasi. Jadi seperti contohnya, semisal kita menerapkan media pembelajaran yang baru nih. Jadi ada media pembelajaran seperti game misalnya. Jadi kita akan sharing. Oh, itu ada game baru yang bisa kita terapkan di kelas supaya mereka nggak bosan. Kalau nggak, kita menemukan model pembelajaran yang sekiranya efektif untuk pelajaran biologi kayak gitu. Jadi kita sharing. Sharing dan berkolaborasi Iya. berarti ya dengan rekan sejawat, khususnya tim berarti ya. Iya. Ada timnya berarti, tim biologi ya. Iya. Oke, Sir. Nah, tadi kan itu dukungan, terus Sir sudah menyampaikan tujuan Sir, kemudian komitmen Sir, kendala yang Sir hadapi, dukungan yang Sir harapkan. Nah, pasti dari poin faktor tersebut ada kompetensi yang Sir ingin tingkatkan atau ingin lebih dari sebelumnya. Kira-kira kompetensi diri Sir sendiri apa sih yang ingin Sir tingkatkan sehingga nanti bisa mencapai
goals Sir tadi yang ingin membuat peserta didik ini berilmu selain dia mencintai? Kalau kompetensi dari dalam diri sendiri itu mungkin lebih ke meningkatkan kembali mengenai biologinya. Ya, misal kita udah memahami tentang biologi yang mungkin next level lagi, itu bisa kita menjelaskan ke siswa dengan lebih mudah. Ya kan? Jadinya kita mengerti dulu, baru kita memberikan ilmu kepada siswa. Meningkatkan next step untuk memahamkan biologi ya. Iya. Terus kompetensi lain apa sih yang Sir ingin? Kompetensi lain mungkin teknik mengajar. Teknik Karena mengajar. saya kan juga baru, ya bisa lah meningkatkan lagi, kayak belajar lagi. Belajar. Karena Sir baru ya, Sir baru 4 bulan. 4 bulan. Tapi kan sebelumnya Sir udah pernah ngajar kan? Udah PPL juga PPL. saya lihat di luar, Ya, ya kan? PPL 1 bulan di Thailand, terus 4 bulan lagi di SMA 1 di Thailand. Oke. Jadi total PPL 5 bulan. Nah, Sir kan ini Sir ada PPL di Thailand, terus ada PPL di Sakura. Kira-kira apa sih yang bisa diadaptasi dengan suasana atau teknik mengajar yang mungkin nantinya ini bisa menjadi kompetensi yang bisa Sir tingkatkan? Jadi kalau misalnya jika dibandingkan dengan di Thailand dan di Indonesia ya khususnya, contohnya di sekolah itu lebih di Thailand itu alat prasarananya lebih didukung. Jadi papan tulis, bukan papan tulis, proyektornya itu di setiap kelas ada, dan di setiap kelas juga ada soundnya dan juga mic. Oh, ada Ya, jadi kita nggak usah teriak-teriak, jadi pakai mic itu lebih terdengar gitu siswa. Dan proyektornya juga itu proyektor tetap, jadi tiap kelas itu ada proyektornya. Dan yang paling penting itu jumlah anak di kelas. Ya. Kebanyakan di Indonesia di sekolah negeri mungkin karena jumlah perbandingan sekolah dan juga orang atau siswanya itu tidak merata, jadinya dalam satu kelas di Indonesia itu bisa sampai 30. Karena kalau di Thailand kan satu kelas itu 25, 24, 25 apa 25. Sekolah nggak salah sampai 40-50. Iya, di Indonesia kan 40. Nah, itu juga jadi kendala sebenarnya kalau misalnya kita mengajar dengan jumlah anak yang banyak. Sedangkan waktu mengajar itu 40 sampai 50 menit kan satu jam pelajaran. Jadinya kita harus memanajemen 40 orang dalam waktu 40 menit. Itu kan susah. Nah, yang lebih efektif itu ya kayak di Thailand, jadi 25 orang dalam kelas. Dan juga didukung dengan prasarana yang memadai, jadinya lebih gampang. Sana udah 20 pakai mic lagi. Ya, itu udah 20 orang pakai mic. Dan yang paling beda juga di situ gini ya, sistem apa ya, kayak materi pembelajarannya di situ juga. Jadi kalau di Indonesia materi pembelajaran, di sana kan saya ngajar kelas 11 di Thailand. Di Indonesia saya ngajar kelas 11 juga. Nah, tapi di kelas 11 di Thailand itu sudah mengajarkan tentang penerapan genetika. Jadi penerapan genetika dan juga evolusi, yang dimana di kelas di Indonesia itu kelas 12 dapat, ya kan? Nah, jadi saya pikir kalau misalnya di Thailand kayak lebih maju materinya dibandingkan di Indonesia. Dan ya kalau misalnya dilihat-lihat biologi di Indonesia itu dari kelas 6 sampai kelas SMA itu materinya itu. Jadi semisal kita di SD dan SMP jika sudah bagus ilmu biologinya di SMA harusnya mudah, ya kan, harusnya. Tapi dalam kenyataannya memang di SMA ini ada anak-anak yang masih nanya, Mister ini belum pernah diajarin dari SD sampai SMP. Ngeluhnya dulu ya. Banyak Gitu. protesnya. Sedangkan di Thailand mereka ya ikut mengalir, lihat flow aja. Tadi kan sudah belajar nih pengalaman di Thailand. Kalau misalnya berkaitan dengan rencana aksi yang Sir tadi itu, kira-kira mana sih yang bisa Sir adaptasi ke Indonesia di luar sarana prasarana ya? Karena di sana kan memang canggih. Kira-kira di bagian mana sih yang kira-kira Sir bisa ya,
yang bisa adaptasi sampai nanti akhirnya setelah diadaptasi itu bisa meningkatkan kompetensinya sendiri. Secara nggak langsung ya dia akan meningkatkan kompetensinya sendiri. Sebenarnya nggak ada satu hal khusus yang bisa diadaptasi dari saya, tapi memang itu dia ada di sana. Kalau misalnya yang harus diadaptasi mungkin siswanya. Ya, jadi pendidikan siswanya ya, karena siswa di sana itu terlihat memang lebih disiplin. Memang dari SD mereka kayak istilahnya mereka tuh wajib, nggak sewajib militernya, disiplinnya jangan dari kecil dirancang untuk disiplin. Makanya waktu SMA kita gampang disiplinkan mereka, gitu. Mereka tenang kayak gitu gampang dibandingkan di Indonesia. Karena yang saya lihat di Indonesia sekarang di SMA, SMP itu susah, kan banyak takbiran gitu. Bisa lihat nggak teknik mendisiplinkan di sana tuh seperti apa? Teknik mendisiplinkan enggak, karena emang itu tadi mereka disuruh tenang langsung tenang. Dan disuruh baris mereka langsung baris, disuruh duduk mereka duduk, disuruh berdiri mereka berdiri, jadi gampang. Berarti kalau dari itu di SD-nya adaptasi khususnya nggak ada, tapi saya mungkin bisa mengambil dari teknik mengajarnya, kemudian untuk dari materi mungkin bisa ya. Materi. Oh ya, lagi satu teknik biasanya mereka di situ karena ini ya, gurunya itu lebih paperless, maksudnya nggak pakai kertas. Nah, jadi mereka mengirimkan pertanyaan atau soalnya itu lewat line. Kalau kita kan masih pakai WA, di sana mereka bertanya line. Jadi di situ nanti mereka siswanya ngumpul di situ. Jadi paperless, dan juga siswa memang didukung dengan ya tablet, iPad. Kalau kita kan di sini itu dari sekolahnya maksudnya? Enggak, mereka sendiri. Oh, mereka sendiri. Berarti perlu Bukan. secara finansial harus stabil ya, berarti kan? Ya. Ini ya. Ya. Berarti kan, tapi kan Sir sudah berhasil mengadaptasi kan dari secara ilmu. Ya, setidaknya gurunya lebih kreatif. Jadi pembelajarannya kan di sini penerapan genetika. Gurunya itu memberikan seperti anak-anaknya itu membuat suatu monster gitu dari urutan gen yang ada. Mereka jadi mentranslate kodenya, terus mereka membentuk monster dan mereka menggambar. Jadi kan kreatifnya bisa diambil. Nah, berarti saya udah dong itu sebenarnya kompetensinya. Maksudnya dari secara ilmu ya, keilmuan. Berarti dengan melihat, dengan adaptasi itu bisa ya. Berarti itu kompetensi yang ingin sampai saya menemukan juga caranya itu untuk mengatasi kebosanan. Saya juga sudah menemukan langkahnya. Nah sekarang yang terakhir yang ingin saya tanyakan Sir, dari keseluruhan yang sudah kita lakukan termasuk ini ya, modul itu apa sih yang dapat Sir simpulkan, maksudnya merangkum semua, entah Sir membandingkan atau mungkin dapat ilmu baru dari pembuatan modul sampai ke praktek yang sudah Sir lakukan. Poin apa sih poin-poin penting yang Sir sudah dapatkan? Oke, yang pertama poin pentingnya itu adalah dengan manajemen yang baik itu kelas akan efektif. Ya, dengan membuat modul yang baik, maksudnya dengan modul yang terperinci, itu pelaksanaan di kelas akan efektif. Jadi siswa juga akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Kemudian yang kedua, kita dengan menerapkan contohnya kayak berdiferensiasi, itu kita mengetahui karakteristik siswa kita masing-masing. Jadi ada yang siswa yang lebih baik di mendengarkan, lebih baik di membaca, lebih baik di memperkirakan, gitu kan? Ya, kebutuhan pembelajaran mereka. Jadi kita ya lebih memahami siswa. Yang kedua, dan yang ketiga, kita dengan melaksanakan ini itu jadinya lebih dapat melihat diri kita itu yang mana kurang. Jadi kita karena kita tahu yang kurang itu di sini, kita bisa meningkatkan. Jadi bahan refleksi ya, sendiri. Oke. Berarti secara sendiri dengan kendala yang saya temukan tadi, saya sudah menemukan solusinya, saya sudah membuat rencananya, saya sudah berkomitmen dan bertanggung jawab terhadap apa yang ingin saya lakukan.
lakukan. Berarti nanti ke depannya saya itu menunggu cerita baru dari Sir yang tentunya dia akan ada stage naiknya ya, jadinya grafiknya harusnya naik ya dibandingkan sebelumnya karena sudah pembaruan, Sir sudah juga belajar. Nah, setelah semua yang kita obrolkan, ada lagi mungkin Sir yang masih mengganjal atau masih ingin Sir diskusikan lagi dengan saya? Mungkin cukup. Semua ya sudah semua. Dan jangan ada finansial di Iya. situ. Saya cuti Pak. Terus, berarti dari segi modul, segi praktek kita tentang pengajaran apresiasi sudah tercerahkan walaupun Iya. belum yang sempurna ya. Kalau Sir menilai diri Sir sendiri, berapa sih yang setelah kita lakukan kemarin itu Sir? Mungkin dari 1 sampai 10 saya masih di 7. Masih 7. Ya, karena ada beberapa hal yang sering saya lewatkan kayak ice breaking, terus materi, pendalaman materinya ke anak-anak itu masih belum sampai pendalaman. Jadi mereka jadinya yang bertanya-tanya ini gimana sih, ini gimana. Sebenarnya kalau misalnya kita udah mendalami materinya dengan baik, pasti kita bisa menjelaskan dengan baik. Apa pesan pada itu udah bagus. Dan saya juga itu sekalian karena saya memang kompetensi yang saya ingin tingkatkan memang di bagian sana kan. Jadi kita akan terus belajar, terus membongkar itu semua ilmu itu kan soalnya luas. Nah saya juga basicnya itu, jadi saya paham teknik mengajar itu ilmu juga. pasti soalnya. Iya, luas ya Sir ya. Baik Sir, terima kasih banyak atas kolaborasi kita terima kasih karena sudah mau menerima penyembasan dari saya tentang modul, tentang bagaimana KSE, tentang bagaimana mindfulness. Kemarin walaupun anak-anak yang kayak Sir bilang Sir ketika mindfulness diterapkan pertama kali, anak-anak ketawa. Jadi di kelasnya itu ketawa. Kecuali Eta ya, Eta benar-benar serius. Eta menghayati, Eta Kenan itu menghayati, saya lihat tapi kayak yang di pojok-pojok kayak lucu-lucu gitu. Terutama malah si itu ya, yang di depan si anak bukan yang cowok, Yastin, ya kan dia malah keras banget malah. Jadi ya mindfulness pertama kali ternyata benar-benar lucu di mata anak-anak ya karena mereka terlatih. Tapi lama-lama nanti akan terbiasa kok Sir, karena saya pun juga melakukan hal itu di awal-awal anak-anak kayak tertawa gitu. Tapi lama-lama mereka memahami apa sih fungsi dari mindfulness. Jadi ya kita akan semangat terus untuk berkembang ya. Terima kasih banyak ya Sir ya. Saya langsung ya. Terima kasih untuk Sir siapa tadi? Wahade. Sir Wahade. Terima kasih atas waktunya sudah membersamai Miss Thalia dengan proses kali ini, di mana saya ingin menanyakan perasaannya. Dan setelah tadi ngobrol seperti itu, apa perasaannya di saat ngobrol tadi, kemudian di saat ditanya tadi, kemudian di saat digali informasinya. Saya ingin tahu perasaannya. Rasanya senang. Ya, karena kalau ditanya gitu kan kita jadinya bisa mengevaluasi sama refleksi diri, sama kita juga belajar hal baru. Kalau misalnya yang ini bisa nih ditingkatin lagi dengan cara kayak gini gitu. Jadinya yang awal tidak terpikirkan jadinya oh iya ya bisa, oh iya ya. Apakah ada perasaan selain senang? Enggak sih. Misalnya kan siapa tahu saya merasa gimana ya, habis itu terasa saya saya merasa tertekan loh seperti ini ya. Berarti enggak ya, perasaan dasar berarti setara, artinya setara antara Miss Thalia dengan Sirnya itu komunikasinya ngalir, lancar, kemudian tidak ada terintimidasi apapun ya. Berarti itulah bedanya pendekatan yang sekarang dengan pendekatan yang dulu seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih. Nah untuk tadi proses supervisi akademik itu mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya seperti itu. Nah
di mana supervisi akademik tadi itu sudah berjalan lancar, terutama di pasca observasi. Untuk yang pra observasi dan observasi itu saya sudah tonton di videonya. Jadi yang ini dikembangkan oleh sirnya itu adalah ice breaking, mindfulness, dan pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah terlihat di video observasi, dan di pasca observasi juga itu yang ditekankan. Dan di saat pasca observasi ini 3 komponen tersebut itu sudah digali dengan dalam menggunakan alur tirta namanya sir. Kalau kita di guru penggerak itu ada namanya alur tirta, jadi tidak ada istilah kita gali informasi itu pakai checklist, nggak ada istilah gitu. Kalau dulu kan pakai checklist, ini udah belum checklist, betul kan gitu jadinya aslinya merasa terintimidasi, merasa nggak nyaman dan lain sebagainya. Nah, namun sekarang dengan adanya sistem guru penggerak ini, kita ada namanya sistem coaching dengan mengutamakan alur tirta, di mana itu ada permasalahan, identifikasi, kemudian dicari informasinya, kemudian menemukan sendiri jawabannya. Kan tadi Miss Talia nggak memberikan jawaban kan terhadap permasalahan yang Sir hadapi gitu ya. Nah itu dan bedanya sistem sekarang. Jadi Sir menemukan sendiri, kemudian mengenal sendiri, oh saya itu ada di sini, kemudian apa yang harus saya lakukan, apa yang saya harus tingkatkan, kemudian peningkatannya bagaimana cara meningkatkan, kapan meningkatkan, itu terjawab dengan sendirinya, mengalir dengan sendirinya. Itu bedanya kita dengan sistem coaching supervisi akademik ini. Begitu juga dengan rating tadi kan, misal ratingnya berapa? Ya menurut saya sendiri ratingnya berapa? Susah kan merating diri sendiri itu susah. Saya ada di mana? Betul, di rating langsung. Apalagi itu orang yang bertanggung jawab dan orang yang punya komitmen dan integritas, itu akan sulit menilai diri sendiri. Ya, kecuali nanti orang yang berbeda, oh saya udah 90 gitu, mungkin kan saya 100, padahal di kenyataannya belum tentu seperti itu. Tapi kalau orang yang memiliki integritas tinggi dan tanggung jawab tinggi, dia akan kebingungan menjawab saya di mana gitu. Misalnya kayak seperti, oh saya ada di 7, ada mungkin nah lagi. ada mungkin di 7, nanti misalnya melihat dari hasil observasi itu bahwa ternyata bukan 7 loh, harusnya di atas 7 loh, gini gitu. Itu diberikan penguatan. Jadi proses alur tirtanya udah berjalan sangat baik sekali, artinya sudah sesuai arah alur yang sudah ditentukan. Kemudian coach juga saya melihat misalnya tadi kalau kita di guru penggerak itu ada namanya coach, dan observer gitu ya. Misalnya kalau coachnya merasa nyaman, tidak ada saya gelisah sih mau keluar dari ruangan, nggak ada kayak gitu, itu rasa nyaman seperti itu karena sudah istilahnya ilmu yang dipraktekkan Miss Talia itu adalah sudah tepat, karena coachnya tidak merasa bahwa selalu dipantau dan lain sebagainya gitu. Artinya masih kelihatan dari mukanya kita itu adalah seorang guru. Nah, psikologis pendidikan itu otomatis di kita gitu ya Mas ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan ya. Selamat, artinya perekaman kali ini sudah luar biasa sekali, kemudian alurnya sudah berjalan apa yang seharusnya, dan situasi pembicaraan juga mengalir begitu saja.